Ya, siang hari ini kita mau ngobrol nih, ya Sahab juga, Joshua sama Iva. Kita mau ngobrol tentang fakta di lapangan. Kita sebagai lawyer nih, ya sebagai advokat, seringkali merasa tersiksa ya. Kalau kita mau jadi lawyer yang lurus, lawyer yang benar, ya lawyer yang betul-betul profesional dan punya etika, ya. Artinya kita sadar betul bahwa profesi advokat itu atau lawyer itu adalah profesi yang mulia, yang terhormat, atau officium publik. Tapi di lapangan pasti teman-teman sering alami lah, ya. Mau daftar apa saja, ya nggak ada yang gratis. Kalau kita ketemu sama panitera, nggak banyak dibilang, orang maaf kata, ke toilet tadi bayar 2.000 katanya. Ya nggak? Di luar dari yang ditetapkan. Nah, betul. Jadi ada yang sudah ditetapkan, tapi kenyataannya kalau kita mengajukan itu, bayarnya bisa 10 kali lipat. Misalnya saya nggak tahu teman-teman. Misalnya pendaftaran surat kuasa. Kalau kita mau jadi advokat, kuasa hukum di pengadilan, kita harus daftar dulu surat kuasa kan? Penetapannya cuma 50.000 kan? Tapi bayarnya berapa? Bahkan 5.000. Penetapannya 5.000 ya? 5.000 per lembar ya? Satu kuasa kan? Iya, saya registrasi. Tapi kenyataannya bisa 500.000. Kalau nggak coba dikasih 50.000, nanti keluar pendaftarannya, registernya bisa tahun depan. Akhirnya klien nggak bisa didampingi kan? Kita nggak bisa masuk ke persidangannya. Itu salah satu. Jadi, kalau kita nggak lakukan yang sama kemauannya si panitera, tadi akibatnya kita nggak bisa bekerja membela klien kan? Ya, maksimal. Kita nggak bisa maksimal. Bayangin aja gimana mau masuk ke pengadilan, surat kuasanya belum terdaftar, pasti diusir sama hakim kan? Itu salah satu. Nah, bagaimana nih menurut kita semua nih? Bagaimana caranya kita menghapus pungutan liar di pengadilan? Ya karena mulai dari awal sampai akhir itu pasti duit itu urusannya, pasti pungutan liar ya kan? Nah, gimana Joshua sebagai lawyer nih? Ini lumayan jam terbangnya dia, ya kan? Jam terbang bayar maksudnya. Gimana Joshua? Ini Joshua Manalu, advokat muda nih dari Forum Warga Kota atau Fakta Indonesia. Bagaimana? Ya, terima kasih Bang Tigor. Mengenai banyaknya pungli di pengadilan, kita memang ini sebuah kenyataan. Saya berani bilang ini sebuah kenyataan. Beberapa kali klien-klien yang kami dampingin, baik yang di luar maupun yang pro bono, itu memang selalu mendapat pungli dari pengadilan negeri. Siapa yang minta punglinya? Yang minta punglinya yang jelas sama pengadilan. Siapa orang pengadilan banyak tukang bakso. Pengadilan. Apa? Sampai tukang fotokopi pun bisa. Oh gitu ya? Semua tergantung. Oke, lanjut. Gitu. Ini saya mau cerita ngambil sebuah pengalaman. Pada waktu itu ada klien, kami coba dampingin shadow lawyer. Shadow lawyer itu kita dampingin di belakang, ya, betul. Muncul gitu ya. Betul. Kami akan membantu proses drafting. Jadi suatu ketika kami dampingi dia untuk mengajukan gugatan. Kita dampingin dengan ngajuin gugatan ke pengadilan negeri di Jakarta ini. Saya nggak usah sebut lah. Pasti semua teman. Pokoknya pengadilan di Jakarta lah. Ya, ini di Jakarta loh, di ibu kota ya. Pilih aja dari 5. Jadi prosesnya yang menjadi luar biasa adalah ketika saya mendampingi beliau untuk mengajukan dan mendaftarkan gugatan, ini masih aman. Tapi ketika prosesnya berjalan, dia sidang sendiri, maju sendiri, ada proses di mana, mohon maaf, juru tulis, panitia pengganti, menggiring si klien ini ke suatu pojok pengadilan dan meminta sejumlah uang. Oh gitu. Langsung ya? Langsung to the point. Terang-terangan tuh. Terang-terangan. Nggak pakai basa-basi. Terang-terangan. Jadi pendapatnya kesannya gimana menurut Joshua yang kayak seperti ini gitu prakteknya? Saya sih kesannya sedih. Orang sudah ke pengadilan untuk mencari keadilan,
kok digencar lagi gitu. Diperlakukan tidak adil ya. Betul. Sedangkan dia maju sendiri itu ke pengadilan tidak menggunakan jasa hukum, lawyer, advokat, itu karena memang minim, salah satunya adalah Tidak punya duit. tidak punya duit, keterbatasan dana. Miskin ya. Ternyata sampai di pengadilan, faktanya adalah kena gencar lagi. Oke. Itu menarik itu. Itu faktanya ada. Nyata tuh ya. Nyata, 300.000 rupiah. Saya juga sering tuh lihat ya misalnya juga tadi kan soal surat kuasa dari Joshua gitu ya. Nah, mau ngambil putusan saya putusan juga. Oh, Ngeketik bawa fotokopi. betul. Ya enggak? Itu bisa lama. Kita kalau mau banding bisa lewat waktu itu. Iya kan? Nah, ini fakta. Bagaimana kalau pengusaha, Sogi Sahab? Ini Pengalamannya gimana? pengalaman lain masih di Jakarta juga sih, pengadilan Jakarta. Jadi waktu itu sehari mau beracara, ternyata harus didaftarin surat kuasanya di salah satu pengadilan di Jakarta. Padahal itu suasananya di tempat wanita itu ramai, tapi dia masih bisa ngomong selipin uang di situ ya. Itu terang-terangan. Itu terang-terangan lagi ramai. Terus selipin. Saya juga kaget kan. Saya lihat-lihat dulu tuh ada yang nyelipin berapa di situ kan. Saya lihat dulu. Jadilah kita ambil paling tengah-tengahnya aja 50.000. Gitu. Itu bener-bener. Yang lain juga Filipin. Iya, lagi. Gitu. Padahal nggak tahu juga prosedurnya di pengadilan gimana. Setahu saya sih nggak ada tanpa pungli kan, ada bacaannya. Ya. Jadi memang sudah jadi ini ya Udah ya. praktek ya. Nah, ini gimana? Padahal pengadilan kita katanya pengadilan kita itu harusnya cepat, sederhana dan biaya murah. Ini bukannya untung malah buntung di rakyat miskin kan? Seperti ini gimana mau mencapai keadilan kan? Benar juga kalau dibilangnya kehilangan kambing kalau bawa ke pengadilan sampai ke hukum itu jual kerbau ya katanya. Benar juga ya. Harusnya kalau kayak gini gimana ya? Mungkin ini sebuah keprihatinan untuk calon-calon lawyer Oh betul. Selanjutnya. Ada dua nih calon lawyer. Ada dua nih. Nah, gimana nih pendapatnya dua calon? Karena Ipa gimana Ipa? Ipa nih, ini dia dari Padang nih, Sumatera Barat, ya kan? Dari Universitas Andalas. Terus dia mau izin praktek di kantor fakta ke Jakarta. Mana di Jakarta pengadilannya berduit semua. Gimana Pak? Kesannya Pak? Atau aduh gimana ya pendapatnya gitu loh Pak? Gimana ya? Saya sendiri pun baru dengar hari ini. Ternyata kayak praktek itu ada pungutan liarnya. Dan saya pun dengarnya kayak kok gini gitu, masih pengadilan Indonesia kayak miris sekali. Oh masih ada pungutan kayak gitu. Sedangkan orang ke pengadilan mencari keadilan tuh, tapi masih dimintai uang gitu. Miris sih pengadilan. Miris ya Pak ya? Iya. Tapi di Padang belum ada nggak ada kayak gini? Belum ya? Iya. Belum. Ya tapi kalau pendapat saya sih di Jakarta aja begini lagi. Di Jakarta aja. Jam terbangnya baru sampai gerbang pengadilan. Belum masuk ke ruang panitera pengganti. Ya kan Pak? Iya. Tapi harapannya apa Pak dengan ini? Sebagai calon lawyer kan? Ya? Ya semoga dapat perhatian dari pemerintah dan diperbaikilah pungutan liar di pengadilan, semoga nggak ada lagi gitu. Gitu ya? Oke. Ini juga ada calon lawyer nih Joshua. Calon lawyer kayaknya yakin betul dia mau jadi lawyer kan? Kita tanya. Nah ini Yuda nih, Yuda. Ya Yuda ini juga lulus tahun berapa Yuda? 2020. Masih hangat. Masih hangat. Panas. Ijazahnya belum kering tentang stempelnya ya kan? Waktu itu ketemu saya, dia mau gabung di fakta katanya, mau jadi lawyer. Saya tanya bener mau jadi lawyer? Saya di Mekapo. Saya ini sudah dari tahun 89 berpraktek sebagai lawyer. Tahun. Ya, jadi ya memang ada inilah pahit manisnya gitu kan, tapi tetap berusaha. Ya, berusaha. Sempat juga saya kehilangan semangat berhenti jadi lawyer. Karena tadi yang saya sampaikan Joshua, ada fakta kenyataan bertentangan dengan hati nurani. Jo ya.
Kan kita tadi kan kamu kan gitu ceritanya kan. Iya. Ya, kita kalau nggak lakukan yang sama, habis kita. Nggak diamat sama panitera, bayangin. Panitera tuh udah lebih dari majelis hakim. Yang punya pengadilan. Nggak punya pengadilan. Kadang naik kucing-kucingan juga. Iya. Kadang jadwal sidang jam 10, tahu-tahu kita mulai sidang jam 4 sore. Nah, Ini ada cerita juga. gimana? Ini cerita. Iya, Ini cerita lucu banget. Jadi ceritanya sidang, kasusnya pidana, pemeriksaan saksi. Ini di Jakarta juga nih. Saksi ini kan sebelum memberikan kesaksian harus disumpah kan? Ya. Memanggil disumpah lah. Nah. Setelah mereka disumpah memberikan keterangan, selesai sidang, juru sumpahnya tau nggak bang? Kejar-kejar kan? Gila, Kejar-kejar kan? Minta uang sumpah kan? Iya. Iya. Sumpah. Iya, Kalau kan disumpahin lu. ini jujur, miris banget. Dikejar terus sidang keluar kan sidang. Iya, jadi baru keluar sidang, nih saya bingung nih, ini orang ngikutin saya mulu gitu kan. Terus petugas pengadilan ya? Terus panggilan di Jakarta ini. Iya. Pak, Saya sendiri di Jakarta Pusat tuh kayak gitu tuh. waduh, bang, itu udah mau jatuh. Saya bilang ya, Dia bilang aja. Jakarta Barat. Ah. Jakarta Barat. Pak. Tadi uang sumpah, Pak. Oh, gila gue bilang. Nggak dikasih, mukanya udah kasihan, kan? Ya udahlah, hitungannya amal aja, walaupun sebenarnya nggak boleh juga sih, takutnya kebiasaan. Kasih berapa waktu itu, Ju? Akhirnya saya kasih 20.000. Mana nggak ada cemberut namanya? Oh, seneng ya. Seneng 20.000 ya? Senang. Ya 20.000 satu sidang. Iya. Saya pernah ngasih gitu ya, dimintain gitu kan. Sebetulnya saya ngasih karena kasihan tadi sama. Betul. Saya kasih 50.000. Minta nambah. Kurang ajar Saya bilang namanya. udah untung. Saya kasih saya bilang. Mau saya laporin jadi gitu. Jadi akhirnya kita mau nggak mau dipaksa secara sistematis ikut pada pola-pola pungli itu gitu menurut gue ya. Iya, Pak. Ya kan? Mau nggak mau coba. Nah, Ida gimana Yud? Kenyataannya tuh dunia kerja advokat atau lawyer tuh di pengadilan tuh kayak gitu Yud. Langsung jadi. Kamu gimana mau bela rakyat kecil yang nggak punya duit? Kamu udah daftar suatu kuasa aja bayar Yud. Masih mau jadi advokat Yud? Gimana Yud? Ya itu sih bang salah satu yang mesti diubah. Apalagi saya sebagai generasi muda kan. Ya. Advokat. Umur berapa Yud sekarang? Generasi muda ngakunya? 22 tahun. Generasi Z. Ya, generasi Z. Oke. Udah 22 tahun. Itu merasa sangat sedih lah kan mendengar itu. Jadi secara tidak langsung itu kan di pandangan masyarakat seorang advokat itu menjadi jelek. Ya. Di mana sebuah pengadilan tempat di mana masyarakat mencari wadah untuk mendapatkan keadilan pada sebuah kasus dipakai untuk mencari ajang mencari duit gitu. Jadi ini yang mesti diubah oleh generasi berikutnya, di mana jangan sampai hal ini terulang kembali terus. Harus ada yang berani berkorban, itu harus diubah. Kita harus berani berevolusi. Nanti berani Yud ya, kamu mau bayar ya. Nanti kalau berani. Itu yang harus kita lawan. Itu Sebagai gimana cara ngelawannya Yud? Coba Yud. Saya belum belajar nih dari orang muda nih Mas. Saya udah karakter tuh ya. Saya bingung malah. Itu kan ya. Ya ada Yud. Ada usul nggak? Cara ngelawan soalnya surat kuasa nih Yud. Kan harus bayar lebih nih. Harusnya kan 5.000 rupiah. Dia minta 500. Gimana Yud cara ngelawan Yud? Sebaik bantu aja, ajar aja yang lain. Besok mendapat parkir motor di pengadilan. Gimana Yud? Usul gimana Yud? Gimana caranya Yud? Nolak gitu aja. apa zaman sekarang kan kita untuk menyampaikan sebuah aspirasi itu kan gampang. Iya. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Oke. Mungkin dengan kita memvideo hal tersebut atau melakukan sebuah Pernyataan sikap gitu ya. ya pernyataan sikap lah, maksudnya kan diam-diam memvideokan lah, kita viralkan. Soalnya banyak yang kasus seperti itu, dimana seperti pengadilan lainnya yang kayak pungutan liar tentang ini apa? Ya apa sih yang Apa Yud? Awal. Banyak di pengadilan banyak. Masyarakat dingin. Iya. banyak saya ini. Ya oke. Ada sesuatu saya nggak ini. Ya, lanjut. Terus? Nah, dengan kita memviralkan mungkin akan terjadi Perubahan, ya? perubahan Oke. yang signifikan sehingga citra pengadilan maupun penegak hukum bersih di mata masyarakat. Oke.
Ini masih optimis. Iya. Sebagai generasi muda nggak harus optimis ya. Coba yang generasi setengah tua. Gimana caranya? Saya jujur Lu nggak pernah jujur sama ini ya? enggak. Saya mau jadi lawyer aja nggak tahu mau jadi lawyer apa enggak. Nah pas sekarang ini agak pesimis juga. Padahal senior pendamping advokatnya saya loh. Saya agak pesimis lihat pengadilan bobroknya kayak gitu. Padahal dia udah menggunakan sistem yang canggih. Mungkin karena SDM-nya belum canggih kali Lagi betul. Jadi- Dari record ya. Nah, udah ikut, udah bagus kita daftar nih sampai berapa jam gitu kan di pengadilan kita daftar ikut. Tiba-tiba pas kita udah daftar hadir, kita udah sesuai memenuhi persyaratan. Tiba-tiba sidang ditunda sampai jam 4, Boy. jam 5. Kadang kita itu berburu loh, berburu paniteranya. Sumpah sampai ke ruang-ruangannya kita temuin. Supaya sidang digelar ya. Iya, masih kasih ketegasan itu kapan sidang. Kadang mungkin nunggu yang cuannya banyak. Cuannya banyak ya. Iya. Saya dengar juga gitu. Ya, kalau saya sih nggak pernah ya, belum bayar, nggak pernah minta titip uang supaya perkara yang saya tangani saya bela di sidang. Tapi saya dengar juga ada praktek-praktek seperti itu, kedekatan tertentu lawyer, advokat dengan panitera, Iya. sehingga kalau dia kenal berkasnya bisa maju duluan gitu loh. Alangkah memang jadi sedihnya ya, majelis hakim diatur sama panitera ya. Makanya banyak OTT kan panitera pembela. Panitera, iya ya. Tapi ada nggak sih hubungannya panitera sama hakim, Jo? Aduh, jangan tanya saya lah. Kalau melihat kasusnya kan, kalau melihat kasus OTT panitera pengganti ini kan yang berapa kali keciduk KPK kan selalu bilang mengatasnamakan hakim. Tapi hakimnya nggak ketangkep. Nah itu yang saya bilang, Nah, hakimnya kan nggak ketangkep. berarti di panitera Iya, ya. berarti kan dia panitera kebanyakan mengatasnamakan hakim. Ya, Kalau saya saya sih- lihat kayak gitu. Saya sih memang nggak mungkin ya dalam tindak pidana korupsi itu kerja sendiri nggak mungkin. Oh, Ya nggak bisa. Itu kan terorganisir. Nice. Ya jadi nggak bisa panitera mengut duit itu sendiri ke yang bermasalah gitu, nggak mungkin lah ya. Nah, nggak tahu ya. Gimana kalau Iva ngeliatnya gimana? Mungkin ya korupsi itu sendirian gitu loh. Mungkin nggak mungkin sih. Nggak, mungkinnya gimana? Mungkin. Saya ambil yang mungkin. Karena pengetahuan saya sih mungkin. Karena memang bekerja sama nih. Kalau sendirian dia pasti kebongkar, cepat. Oh iya. Iya kan? Kalau sendirian kakak yang lainnya mungkin akan melapor ya. Nyanyi, merdu banget kan? Misalnya si A terima gitu ya nggak? Jadi Gitu. kalau nggak mungkin sih. kayak Ya kan? nggak mungkin. Pasti bekerja sama ya, terorganisir. Nggak ada yang respon jadinya, jadi ya dibiarin aja udah kayak kebiasaan. Karena sama-sama kan, kong kali kong lah ya, TST, Kan tahu sama tahu. tahu sama tahu. Oke. Baik, jadi memang ini keprihatinan bersama kita. Betul. Bagaimana membangun pengadilan, sistem peradilan kita itu bersih, ya, berpihak ke pengadilan, bukan membela yang benar, bukan membela yang bayar. Iya. Nah, ini soal. Ya Bang Tigor coba gimana sebagai pengurus Ya. salah satu pengurus perhimpunan advokat. Ya, jadi kalau saya sih sebagai advokat dan juga aktivis di organisasi advokat, saya selalu mengajak teman-teman menetapkan diri sebagai advokat adalah sebuah sikap yang berani, Iya. berani bekerja, melayani, membela klien. Membela klien itu tidak harus dengan cara, tidak selalu dengan cara, cukup dengan cara yang benar, nggak cukup. Caranya benar, profesional, tapi juga harus punya etika. Gimana caranya kita mau mulia sebagai advokat, tapi cara kita tidak beretika. Gitu. Menang, tapi menangnya gimana gitu kan? Ya enggak? Ya kita tahu lah menangnya seperti apa ya kan? Bahaya tuh. Ya kan? Iya lah. Bahaya. Iya begitu putusan vonis, ya langsung ketemu panitera di sampingnya. Ya kalau semuanya mau menang bahaya juga bang. Nah, Hakim mau menang, polisi mau menang, pengacara mau menang. Kalau dengan cara yang benar nggak apa-apa, tapi Tapi lo cara yang nggak benar itu yang salah sebenarnya. makanya kita harapkan kita nih para advokat dan juga
organisasi advokat, organisasi profesi advokat mendukung agar para anggotanya, para advokat itu betul-betul bekerja secara profesional dan beretika. Menanamkan betul bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia, terhormat, ya officium nobile. Masa profesi advokat sama seperti profesi jukir liar, ngumpet-ngumpet terima uang parkir, ya kan? Dia kan jukir liar gitu. Kalau jukir asli, itu benar. Ini jukir liar udah nggak boleh parkir di situ. Dia juga mungut-mungut duit kan, nah itulah. Masa mau sih disamakan gitu ya? Iya. Advokat dengan jukir liar, jukir liar kan juru parkir liar. Iya, yang biasa di minimarket. Ya. Yang munculnya pas lagi mau keluar motor aja. Betul. Keluar kendaraan, keluar. Sama ya kayak gitu-gitu kan, panitra juga gitu munculnya ketika udah mulai perkara masuk kan. Baik itu teman-teman. Jadi ini diskusi aja, diskusi keseharian, ya refleksi bersama. Ada apa ya? Ada beberapa 3 generasi lawyer di sini, advokat 3 generasi. Saya generasi yang paling tua di antara teman-teman ini. Yang menengahnya ada Sahab sama Joshua, yang mudanya ada Yuda sama Iqbal. Kami tidak mau menurunkan kebiasaan buruk kepada yang muda. Iya betul. Dan yang muda jangan mau meniru kebiasaan buruk yang lebih dahulu. Satu lagi bang. Apa coba Jo? Silakan Jo. Eh, Banyak nggak apa-apa Jo? Iya, enggak. Pada intinya saya cuma mau ngajak advokat muda dan generasi Bang Tigor supaya stop yang namanya memberi apa ya? Gratifikasi, Ya sogokan, itulah sogokan pungli. kepada alat-alat pengadilan atau nggak usah lah kayak begitu. Karena bukan kita ya. Kasihan lawyer-lawyer yang selanjutnya gitu. Karena mereka akan termakan sama kebiasaan kita yang lama, yang sekarang ini. Kamu rasain ya? Saya Nggak nggak lakuin nggak bisa, Saya udah ngerasain. dilakukan juga berat ini ya. Iya. Enggak, terus itulah yang saya bilang. Enggak usah, kita coba stop dari sekarang. Jangan memberikan lebih dari apa yang telah ditetapkan. Oke lah kita kasih lebih. Tapi kita juga harus lihat, dalam arti ini tidak mempengaruhi perkara. Orang ngasih nggak salah, tapi dalam hal apa dulu gitu. Saya ngajak advokat muda dan juga advokat generasi Bang Tigor, stop memberikan uang di luar dari apa yang telah ditetapkan supaya lawyer-lawyer, advokat generasi muda nggak termakan dengan kebiasaan buruk kita sekarang. Oh. Ada kata kunci lagi, 1 menit. Apa harapannya, pesannya? Tidak. Ya harapan selanjutnya sih harus berani ya untuk berevolusi mental lah, seperti yang dicanangkan oleh Presiden. Karena memang itu dibutuhkan untuk zaman sekarang sih. Oke, Iqbal. 1 menit. Apa pesannya? Buat semua. Semoga kayak advokat-advokat baru itu nggak dari lah perilaku yang nggak baik, dan semoga ya pengadilan kedepannya lebih baik dari sekarang. Baik, makasih. Sahab, pesannya apa? Telur, Ya, itu cuma mau bilang buat terutama advokat publik ya, jangan takut. Oke, baik. Begitu teman-teman ya. Jadi mari kita jadikan bahwa pengadilan itu adalah tempat yang suci, ya, tempat yang bersih. Jangan ada pungli di sana. Ya, bersihkan dari manusia-manusia kotor ya, yang berpikir hanya membela yang bayar. Padahal lewat pengadilan kita mau membela kebenaran, membela yang benar. Mari rekan-rekan advokat mulai berhenti lakukan sodok-menyogok, ya, memberi pungli. Kalau ada yang seperti itu laporkan. Tapi saya minta kepada pemerintah, kalau ada yang seperti ini lapornya kemana, harus jelas juga gitu loh. Ya, jadi itu saja teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi dalam tema-tema yang menarik lainnya yang bisa berkaitan dengan masalah hukum, ya, masalah Joshua nanti nih ya, masalah sosial, masalah kemasyarakatan dan masalah pembangunan yang lain. Terima kasih. Salam advokat.